Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa jumpa dalam acara ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti presentasi ini dengan baik dan dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, izinkan Mister menjelaskan tentang jurusan multimedia. Apa saja manfaatnya, apa yang dipelajari di jurusan multimedia, bagaimana prospek kerjanya, dan lain sebagainya. Namun, sebelum kita masuk ke inti presentasi, izinkan Mister untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Mister adalah Asep Zainal Muttaqin. Biasa dipanggil oleh Miss Wildan atau Miss Vida atau guru-guru yang lain di Faradisa dengan panggilan Mister Zainal. Mister mengajar di Faradisa sejak awal 2016 sampai akhir tahun 2018. Sempat off terlebih dahulu karena ada beberapa proyek komputerisasi toko jam yang harus Mister selesaikan di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sehingga Mister tidak bisa mengajar di sekolah Faradisa. Namun sekarang insya Allah Mister akan kembali mengajar di sekolah Faradisa. Semoga tidak ada halangan dan Allah mudahkan. Amin. Baik, seperti yang adik-adik lihat di layar monitor, ada peta dunia di hadapan kalian, mulai dari benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, hingga Australia. Apakah ada hubungannya antara multimedia dengan peta dunia tersebut? Baik, mari kita simak presentasi ini. Semoga kalian mendapatkan jawabannya di akhir presentasi nanti. Sebagai mukadimah, Mister terlebih dahulu akan menjelaskan pada kalian tentang posisi kalian saat ini. Bukan posisi rumah, tapi maksudnya adalah sedang hidup di era apa kalian saat ini. Sehingga jika kalian mengetahui dan menyadari era yang sedang kalian jalani saat ini, maka kalian akan lebih tepat dalam membuat keputusan, mengatasi masalah, dan membuat planning jangka pendek maupun jangka panjang. Atau adik-adik sekalian akan lebih tepat, lebih efektif dan efisien dalam bergerak, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi, lebih maksimal, dan dapat memenangkan persaingan global. Untuk kalian ketahui, saat ini Indonesia sudah memasuki era ekonomi digital 4.0. Sebuah ekonomi kreatif yang tidak hanya membutuhkan modal harta dan keahlian saja, akan tetapi juga membutuhkan inovasi dan kreativitas tanpa batas. Tanpa kedua hal tersebut, maka cepat atau lebih cepat seseorang akan kalah bersaing dengan kompetitor lain, baik skala lokal maupun global internasional. Nah, sebelum era ekonomi digital 4.0, Indonesia terlebih dahulu memasuki era ekonomi pertanian. Seperti yang terlihat pada gambar, kira-kira mulai tahun 40-an dan 50-an, di era ini para petani mengelola pertaniannya secara manual sekali. Bisa dilihat dalam gambar ya, bagaimana pertanian masih dikelola dengan sangat manual. Peralatannya pun bisa kalian lihat seperti pada gambar ini. Gambar apa? Nampah ya kalau orang Jakarta bilang. Masih menggunakan karung dan lain sebagainya, mungkin menggunakan arit, cangkul ya. Nah,
Setelah masuk tahun 70-an atau tahun 80-an, Indonesia memasuki era industrialisasi 2.0 dengan ditandai banyaknya pabrik-pabrik manufaktur yang bermunculan seperti jamur di musim hujan. Seperti yang bisa kita saksikan di wilayah, kalau kalian pernah pergi ke daerah Cibitung ya, di sana ada komplek pabrik-pabrik yang luas sekali dinamai kawasan M2000. Atau ada lagi di daerah perbatasan Karawang Purwakarta, ada komplek pabrik-pabrik manufaktur namanya kawasan BIC. Nah, komplek-komplek pabrik tersebut menghasilkan produk-produk yang biasa kita lihat di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomart, Giant, Carrefour, atau showroom-showroom mobil lain dan sebagainya. Banyak alat-alat rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, alat-alat pendidikan dan sebagainya dibuat di pabrik ini. Seperti yang kalian bisa lihat dalam gambar ya. Ini adalah contoh sebuah pabrik dengan cerobong asap yang tinggi-tinggi, banyak bisa kita jumpai daerah Bekasi, Cibitung, Karawang dan sebagainya. Banyak pabrik yang berdiri di Indonesia dahulunya adalah lahan pertanian. Nah, lahan pertanian tersebut digusur dan dibangunlah pabrik-pabrik ketika Indonesia masuki era industrialisasi. Masuk tahun 90-an atau tahun 2000-an, Indonesia mulai masuki era informasi. Seperti apa gambaran era informasi tersebut? Begini. Informasi adalah kumpulan data mentah yang telah dimodifikasi atau direkayasa menggunakan alat yang bernama komputer. Menjadi sesuatu yang mudah atau menarik untuk dilihat dan disimak. Jadi, jika kalian lihat, misalkan ada sebuah berita kecelakaan lalu lintas, maka itu adalah data mentah yang biasa dalam dunia jurnalistik itu disebut dengan 5W 1H ya, atau who, what, where, when, why, and how. Siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana ceritanya. Nah, itu adalah data mentah yang diolah oleh komputer menjadi sebuah berita di televisi yang lebih menarik, komprehensif, dan lengkap. Tidak hanya dalam dunia jurnalistik, juga dalam bidang lain seperti di dunia pendidikan, komputer benar-benar memberikan efisiensi waktu, efektivitas tenaga, dan biaya yang ekonomis. Sebagai contoh, bandingkan ujian sekolah menggunakan kertas dengan menggunakan media interaktif di internet. Pasti jauh lebih ekonomis, bukan? Karena tidak perlu mencetak soal maupun lembar jawaban, tetapi cukup soal yang sudah diketik di-share di web, lalu kalian buka dan isi secara digital, maka sudah bisa dilihat skornya. Sangat praktis, bukan? Jadi jelas ya, kehadiran komputer benar-benar menerapkan apa yang disebut prinsip modernisasi, yaitu 3E. Ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, tahun ini, yaitu tahun 2020-an, kalian mulai masuk di era ekonomi digital. Bisa kalian lihat dalam gambar, objeknya sama, yaitu pertanian, namun bedanya peralatan dan perangkatnya sudah sangat modern. Mulai dari penyiraman menggunakan drone ya, penanaman pupuk atau obat, pengecekan buah-buahan menggunakan alat, bisa kalian lihat di sini. Ketika ngecek buahan ada alat khusus ya, ini drone dan sebagainya, sehingga hasil produksi yang didapatkan menjadi lebih banyak ketimbang dilakukan secara manual. Satu contoh lagi, kita bandingkan antara warung kopi dengan kopi kekinian, kedai kopi kekinian. Contoh, misalkan kopi Ketangan, kopi Janji Jiwa atau yang lainnya. Tentu kalian pernah beli kopi di warkop. Kira-kira berapa harganya? 2.000 kah? Atau 3.000?
Bandingkan dengan jika kalian beli kopi di kedai kopi kekinian. Berapa harganya? Mungkin bisa sampai 15.000 atau 20.000. Jadi sangat berbeda ya harga kopi di warung kopi yang harganya 2.000, sedangkan harga kopi di kedai kopi kekinian bisa mencapai 20.000 bahkan lebih. Jadi 10 kali lipat ya. Hanya dengan mengandalkan atau di apa namanya ditenagai oleh digital informasi. Jadi gimana? Kalian sudah paham ya? Sedang berdiri di era apa kalian saat ini? Sehingga apa yang harus kalian lakukan di era ini? Bidang apa yang sangat efektif atau hal apa yang tepat untuk dijalani di era saat ini? Tentu jawabannya adalah komputer atau IT atau multimedia. Tidak ada satupun bidang pun di dunia ini yang tidak terkomputerisasi. Boleh disebutkan, boleh dicari oleh kalian bidang apa yang belum tersentuh komputer. Dunia otomotif, dunia kemiliteran, dunia bisnis dan keuangan, dan sebagainya. Semua sudah terkomputerisasi. Bahkan dari segi yang lebih kecil dari itu, ada nggak produk yang tidak ada desain grafisnya? Bahkan jika kalian beli permen ya, permen yang kecil itu, jika kalian perhatikan pun ada desainnya. Itu menandakan bahwa multimedia adalah pilihan tepat untuk kalian dalami sebagai kunci kesuksesan kalian di era saat ini, yaitu era ekonomi digital. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembicaraan, yaitu tentang jurusan multimedia yang ada di sekolah menengah kejuruan. Sebelumnya, kalian harus mengerti terlebih dahulu apa itu multimedia. Multimedia adalah penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Simpelnya bisa kalian lihat dalam gambar ini. Nah, ini adalah dunia multimedia, di mana di sana terdapat kamera digital, komputer, game, email, gambar, toko digital, CD, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu SMK jurusan multimedia atau disingkat MM? SMK jurusan multimedia adalah salah satu jurusan di SMK yang mempelajari tentang penggunaan komputer. Jadi, bedanya jurusan multimedia dengan jurusan lain yang ada di SMK adalah multimedia menggunakan komputer sebagai objek pembelajaran. Karena dalam jurusan yang lain seperti dunia otomotif itu objeknya adalah kendaraan ya, mobil, motor dan sebagainya. Atau SMK kelistrikan, akuntansi, penjualan, tata boga dan lain sebagainya itu berbeda-beda objek pembelajarannya. Sedangkan di SMK jurusan multimedia jelas mempelajari tentang penggunaan komputer. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Lalu apa yang dipelajari di jurusan multimedia ini? Yang akan kalian pelajari nanti diantaranya adalah mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, sistem komputer, komputer dan jaringan, pemrograman, desain grafis, desain media interaktif, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, produk kreatif dan kewirausahaan. Mister yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada di sini. Kalian sudah familiar apa yang namanya jaringan, desain grafis, animasi 3 dimensi, audio, video. Nah, nanti kalian akan lebih mendalami pelajaran ini jika kalian masuk ke jurusan multimedia. Nah, ini adalah buku paket
yang akan kalian pelajari di SMK jurusan multimedia. Dan Mister pada kesempatan ini akan memberikan kepada kalian gambaran seperti apa belajar multimedia di komputer. Mister akan tampilkan contoh video pembuatan di dunia desain grafis dan animasi 3 dimensi. Karena dua hal ini nanti yang akan dititik beratkan di Sekolah Islam Faradisa untuk SMK yang jurusan multimedia. Mari kita lihat. Nah, di sini akan diberikan gambaran bagaimana membuat sebuah produk multimedia, ya, khususnya untuk desain grafis. Ya. Nah, ini adalah layar atau jendela dari program desain grafis. Nanti kita menggunakan program aplikasi Adobe Illustrator. Di sini ada toolbox, ya. Di sini ada panel-panel yang lain, toolbar. Di sini ada layar kerjanya, area kerjanya. Nah, ini sedang melakukan pembuatan botol minum, ya, bukan botol, kaleng, ya. Dimana awalnya adalah berbentuk foto atau gambar bitmap. Nanti dengan metode tracing gambar bitmap ini yang pecah seperti ini, ya, kalau diperbesar menjadi pecah, akan menjadi tidak pecah ketika diperbesar dengan resolusi sebesar apapun. Yaitu dari bitmap berubah menjadi gambar vektor. Nah, kita perhatikan sebentar bagaimana cara atau proses tracing dari gambar bitmap menjadi gambar vektor. Silahkan dilihat sebentar. Mungkin kita agak percepat aja, ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di kelas, ya, di lab komputer. Nah, ini pembuatan tutupnya. Ini pemilihan layer. Nah, beda, ya. Kalau gambar tadi jika diperbesar maka dia pecah, sedangkan yang sekarang diperbesar seperti apapun dia tidak pecah gambarnya karena sudah dirubah menjadi gambar vektor. Nah, ini sebentar lagi jadi. Nah, sudah jadi, ya. Sebuah kaleng minuman dengan merek Pepsi sudah menjadi hasil karya dalam pelajaran graphic design dengan program aplikasi Adobe Illustrator 2020. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu contoh dari desain 2 dimensi atau 3 dimensi. Gak usah pakai suara, ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana membuat sofa, ya, kursi sofa ini
dalam bentuk 3 dimensi. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini menggunakan program aplikasi Autodesk 3D Max 2020. Kalau ini 2015 ya. Mudah-mudahan sudah ada. Nah, awalnya seperti ini. Ini seperti tadi ya, area kerja 3D Max, di mana di sini ada toolboxnya, ada menu bar seperti biasa. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, Excel dan sebagainya, tampilan jendelanya tidak jauh berbeda sama. Hanya ada penambahan di sini untuk layer dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita percepat saja untuk detailnya nanti di lab komputer. Awalnya buat seperti ini. Ini pemilihan warnanya. Nah, jadi sudah mulai terlihat ya gambar sofa. Nah, ini sudah jadi sofanya. Pinggirnya diatur sedemikian rupa nanti menjadi sofa. Nah, ini sofanya sudah jadi, tinggal diberi kaki-kakinya, 4 kaki ya. Nah, sudah jadi, tinggal rubah warna dan pencahayaannya, ada bayangannya sedikit menjadi seperti ini. Bagus ya, sangat bagus sekali. Nah, nanti kalian akan belajar seperti ini. Ini hanya gambaran sekilas saja. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Jika kalian sudah mahir dalam dunia desain 3 dimensi, Adobe Illustrator, 3ds Max, kalian akan membuat jauh lebih bagus dari itu. Kalian akan lebih pintar dari guru yang kalian ajarkan jika kalian tekun mempelajari dan banyak berkreasi dan berlatih ya. Seperti contoh hasil animasi 3 dimensi ini. Silahkan kalian lihat. Nah, ini adalah animasi di mana semuanya dibuat ya. Mulai dari cangkirnya, kertasnya, handphonenya semua dibuat dengan menggunakan 3 dimensi, program aplikasi 3 dimensi. Nah, ini jika kalian sudah benar-benar mahir, ini udah kelas advance. Mungkin kalian nanti masih kelas beginner ya, lalu kalian asah, kalian kuasai, kalian inovasikan, tidak terpaut dengan kemampuan guru. Guru hanya memperkenalkan saja, sedangkan untuk menjadi ahli adalah tugas kalian. Menjadi ahli membuat seperti ini sangat bagus sekali, keren. Ini adalah gawean dari anak multimedia. Bagus ya, menjadi seakan-akan sungguhan, padahal ini adalah buatan komputer. Nah, sekarang setelah kalian melihat bagaimana, seperti apa pelajaran di jurusan multimedia, selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira apa saja manfaatnya jika saya memilih jurusan multimedia. Manfaat jika kalian masuk ke jurusan multimedia sangat banyak sekali. Pertama, memahami ilmu tentang teknologi, yaitu teknologi komputer ya, itu sudah jelas. Lebih mengerti perkembangan teknologi. Jadi obat gaptek atau gatek ya, gagap teknologi, obatnya adalah ambil jurusan multimedia, sehingga kalian mendapatkan berita-berita atau perkembangan-perkembangan di dunia teknologi tanpa harus susah payah mencari sendiri. Selanjutnya, manfaat dari kalian memilih jurusan multimedia, kalian menjadi orang yang lebih kreatif. Mungkin kalian biasa monoton melakukan hal yang biasa orang lakukan. Nah, dengan kalian masuk ke multimedia, kalian akan dipaksa secara lembut
maupun secara langsung untuk menjadi orang yang kreatif. Karena di dunia teknologi komputer itu si pembuatnya itu dipaksa bagaimana hal tersebut dapat, atau yang dia buat, yang dia kerjakan dapat membuat orang lain merasa menarik gitu ya. Tentunya ini membutuhkan pemikiran yang khusus ya. Nah, dengan berlatih setahun, 2 tahun, 3 tahun di sekolah, eh, bisa dibilang kreativitas kalian akan meningkat. Dan modal perilaku kreatif ini sangat dibutuhkan di era ekonomi digital ini, atau biasa ekonomi kreatif. Manfaat lainnya adalah memiliki banyak keahlian, jelas ya. Peluang kerja terbuka luas. Nah, ini sengaja Mr. Bold ya peluang kerjanya, karena nanti akan ada pembahasan khusus. Bisa bekerja sendiri ya, tanpa bantuan orang lain atau tanpa tim pun bisa. Memungkinkan untuk bekerja di rumah. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari anak multimedia atau profesi multimedia di bidang multimedia, di mana pekerjaan multimedia dapat dilakukan di rumah. Berbeda dengan seorang dokter yang harus bekerja di rumah sakit, para karyawan yang harus bekerja di pabrik, para master chef yang harus bekerja di restoran-restoran besar. Seperti contoh orang yang bekerja di pabrik, bisa nggak dia kerja di rumah? Tentu tidak bisa, karena peralatan semuanya ada di pabrik yang harus ditempuh dengan waktu, tenaga, dan ongkos. Beda dengan profesi multimedia, pekerjaannya bisa dilakukan di rumah, tinggal kirim melalui internet. Seperti Mister buat presentasi ini di rumah ya, tidak di studio atau di sekolah Faradisa, tidak, tapi Mister kerjakan di rumah, lalu hasilnya tinggal Mister kirim, bisa melalui email, WhatsApp, dan sebagainya. Sangat menarik, bukan? Manfaat selanjutnya adalah pelajaran yang menyenangkan. Ini jelas sekali. Objeknya komputer ya. Komputer itu ada 3 macam. 1 desktop, 2 laptop, 3 palm top. Desktop itu biasa kalian lihat komputer-komputer yang ada di lab-lab komputer, di mana ada ada CPU, monitor, keyboard, mouse, itu desktop namanya. Ada lagi laptop lah, kalian tahu lah laptop seperti apa ya, yang biasa dipangku di paha kalian atau bisa di meja dan bisa dibawa kemana-mana. Berbeda dengan desktop yang tidak mobile ya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan laptop bisa dibawa kemana-mana dengan ukuran yang lebih kecil. Ada lagi yang lebih kecil dari laptop, namanya palm top. Palm top adalah dalam telapak tangan ya. Nah, HP termasuk komputer. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah orang yang tidak menyukai handphone? Beritahu Mister, siapa orang yang tidak menyukai handphone? Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai kakek nenek lanjut usia. Atau dari kalangan dunia pendidikan, kalangan bisnismen, pedagang asongan, pedagang gorengan, bahkan pengusaha-pengusaha besar, semuanya menyukai komputer, khususnya handphone. Jadi kalian belajar di dunia multimedia, sebenarnya kalian mempelajari sesuatu yang disukai banyak orang dan pasti menyenangkan. Nah, manfaat yang lain dari jurusan multimedia adalah masa depan yang masih panjang. Semenjak internet ditemukan pasca Perang Dunia Kedua, maka semenjak saat itu komputer begitu pesat perkembangannya. Dari mulai komputer dahulu itu sebesar rumah ya, lalu mengecil menjadi komputer desktop, sehingga di tiap rumah bisa ada komputer. Semua lini kehidupan, bidang kehidupan yang lain terkomputerisasi, mulai dari bandara, lalu lintas jalanan, kemiliteran, pertanian, perkebunan, perikan, semuanya terkomputerisasi. Apalagi dunia perkantoran, perbankan, keuangan, jelas menggunakan komputer. Bahkan ketika kita sekarang mulai memasuki era ekonomi digital, era ekonomi kreatif, komputer, dunia internet ini sudah mulai memasuki era yang dinamakan dengan metaverse. Pernah dengar ya metaverse?
yang sedang viral saat ini, bagaimana metaverse ini di atas universe. Jika universal itu adalah hubungan global antar benua, antar negara yang jauh, kita dengan Amerika misalkan bisa berhubungan melalui telepon live saat ini gitu ya. Nah, di dunia metaverse itu jauh lebih keren lagi. Di sisi lain begitu keren, begitu menakjubkan, tapi di sisi lain begitu mengerikan. Karena dunia metaverse bisa kalian lihat di YouTube ya, seperti apa. Itu semuanya serba bebas, menuangkan segala yang ada dalam khayalan manusia. Tentunya yang namanya khayalan tidak ada yang jelek kan. Tidak mungkin seseorang berhayal sesuatu yang tidak enak. Pasti khayalan itu begitu sempurna. Nah, begitu juga di dunia metaverse. Begitu sempurna sesuai keinginan pemilik metaverse tersebut. Nah, masih banyak lagi manfaat yang lain, seperti bisa memiliki banyak karya dan lain sebagainya, bisa kalian dapati jika kalian masuk ke jurusan multimedia. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran jika kalian menguasai dunia multimedia. Seakan-akan dunia ini ada dalam genggaman Anda, genggaman kalian. Karena objek kita adalah informasi, dan ada pepatah mengatakan, jika kalian ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi atau teknologi informasi. Nah, bentar lagi selesai ya, dikit lagi. Bagaimana peluang kerjanya? Nah, ini yang tadi Mr. Bolt ya, Mr. tebalkan. Peluang kerja di dunia multimedia di antaranya kalian akan menjadi tenaga ahli seperti web designer, graphic designer, animator atau ilustrator, interaktif media designer, game modeler, game designer, atau technopreneur. Nah, ini yang ditebalkan ini adalah berbeda dengan keahlian yang di atas. Profesi di atas technopreneur ini lebih ke arah wira swasta, namun didukung oleh teknologi komputer, dan penghasilannya berbeda ya. Kita lihat kira-kira berapa sih kisaran gaji untuk lulusan prodi multimedia ini. Diprakarsai oleh Glints, dia melakukan riset kisaran gaji untuk profesi di bidang multimedia. Bisa kalian lihat, interaktif media designer rata-rata gajinya 8.100.000. Game developer ya yang membangun game bisa mencapai 7 juta per bulan. Ilustrator 6.500.000, web designer terus ke bawah graphic designer, videographer, dan yang paling bawah musik komposer atau kameramen TV itu bisa sampai 4.500.000 per bulan. Nah, sumbernya adalah indeed.com, renesia.com, rencana.com, dan gajianyu.com. Nah, ini untuk tahun sekarang ya. Berbeda dengan technopreneur. Nah, ini yang sangat menarik. Nanti Mister ingin titik beratkan kalian di technopreneur, di mana kalian tidak menjadi seorang karyawan atau tenaga ahli di sebuah perusahaan, tapi kalian menciptakan sendiri pekerjaan. Tidak hanya menciptakan kerjaan, kalian juga nanti membuka lowongan pekerjaan. Keren kan? Lebih keren dari tenaga ahli yang di atas ya. Ini aja udah keren banget. Gajinya bisa sampai 8 juta, 10 juta, 15 juta. Apalagi teknopreneur, itu gajinya tanpa batas. Ya kan? Apalagi cabangnya banyak, kalian dikenal orang, itu usaha kalian bisa menggurita. Penghasilan kalian sudah bukan 2 digit lagi, bisa 3 digit, 4 digit. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran kalian bisa mendapatkan gaji demikian jika kalian terjun dunia teknopreneur. Seperti apa detailnya nanti, insya Allah lebih detailnya di kelas ya. Makanya ayo masuk atau ambil jurusan multimedia. Nah, ini
Mister anggap sebuah keadilan ya. Jadi selain menjelaskan tentang kelebihan jurusan multimedia, alangkah baiknya sangat elok sekali jika menceritakan pula kekurangannya. Jadi imbang adil ya. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Yang adanya kelebihan tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Nah, apa kekurangan di jurusan multimedia? Ada 3 poin kurang lebih kekurangan di dunia multimedia, yaitu membutuhkan peralatan yang cukup mahal, memerlukan perawatan serius, harus telaten dan sabar. Nah, ini adalah kekurangan jika kalian mengambil atau ingin mendalami ilmu multimedia. Kalian akan terbentur dengan ketiga kekurangan ini. Bagaimana tidak, kalian ingin belajar desain grafis atau animasi 3 dimensi. Apa yang kalian butuhkan? Tentunya laptop. Bagaimana menjaga laptop ini? Sedangkan laptop itu terbentur sedikit atau jatuhnya pecah. Beda dengan kalian misalkan di jurusan tata boga misalkan. Barang-barangnya ada penggorengan, panci, sudit dan sebagainya. Itu bawa panci nggak terlalu kudu hati-hati ya. Jatuh pun dia tidak langsung pecah. Kalaupun pecah tinggal beli lagi di pasar. Paling berapa harganya? 50.000, 200.000. Beda dengan objek jurusan multimedia, barangnya laptop atau kamera digital, sekalinya jatuh pelan pun langsung pecah. Ketika ingin ganti begitu mahal, 4 juta, 5 juta, 10 juta, mungkin untuk Macintosh bisa 20 juta dan sebagainya. Jadi jurusan ini salah satu kekurangan ini, menggunakan peralatan cukup mahal. Ya, harus hati-hati dalam membawanya, harus telaten dan sabar. Namun segala penyakit ada obatnya loh. Maksudnya segala masalah ada solusinya. Apa solusi untuk mengatasi kekurangan ini agar kekurangannya semakin atau kelemahannya semakin berkurang dan kelebihannya kita tingkatkan? Solusinya adalah kalian sekolah di SMK Islam Faradisa Pamulang, lalu ambil jurusan multimedia. Nah, dengan kalian ambil jurusan multimedia di SMK Islam Faradisa, kalian tidak perlu repot-repot membeli laptop, menjaga laptop dan lain sebagainya, karena sudah disediakan di lab komputer Faradisa. Perawatannya, maintenance-nya, servisnya ditanggung oleh sekolah. Tinggal kalian nanti di lab harus mengagungkan, harus mentaati peraturan, yaitu simpel aja 2S ya, sopan dan santun. Cukup kalian sopan dan santun di lab komputer, sopan dan santun terhadap guru maupun terhadap barang yang ada di sana. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk bisa mendalami ilmu multimedia. Tinggal kalian bayar SP bulanan dan lain sebagainya. Demikianlah. Kira-kira gimana, sudah paham ya tentang jurusan multimedia ini? Mungkin jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan nanti ketika Mister ada di sekolah. Sekian pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah Mister jelaskan menjadi amal ibadah buat Mister. Mister berharap kalian mendapatkan manfaat yang begitu besar dari presentasi ini, menjadi lebih paham, lebih tercerahkan seperti apa jurusan multimedia itu, apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana prospek kedepannya, sehingga dapat mempengaruhi kalian dalam mengambil keputusan jurusan apa yang akan kalian pilih ketika masuk SMK. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.